Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sera selaku owner dari Selat Fins. Untuk Fins sendiri berdiri di tahun 2008, didirikan oleh dua orang tua saya dan saat itu tentunya masih sangat kecil ya, istilahnya usaha yang memang startingnya itu bukan dari nol lagi tapi dari minus. Nah, singkat cerita, saya selaku generasi kedua setelah cukup pengalaman juga bekerja itu di tahun tersebut 2016 meneruskan usaha ini hingga sekarang. Jadi untuk pada tahun 2008 itu untuk selat sendiri masih belum banyak ya istilahnya yang menjual dan mungkin belum terlalu ngetop lah istilahnya. Maka dari mama saya terutama karena beliau itu hobinya makan. Nah, merasakan bahwa gimana ya salah satu makanan khas Kota Solo ini bisa dinikmati masyarakat yang lebih luas. Nah, maka diciptakanlah Selat Fins yang kita bisa bilang itu sebetulnya selat Solo yang sudah fusion, sudah dimodifikasi untuk kuah dan juga porsinya, tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk Fins sendiri itu diambil dari 4 anak dari orang tua saya, yaitu termasuk saya ya. Dari yang paling kecil adik saya Vina, lalu Ian, Randy, dan saya sendiri paling belakang Sera. Supaya usaha Selat Fins ini dari kecil bisa on the way menjadi besar dan semakin besar gitu. Tentunya untuk supaya kita omset juga bertambah, kita ada diversifikasi produk yang tadinya hanya selat dan sup matahari pada tahun 2008 berkembang menjadi ada menu-menu yang lain seperti nasi timlo, soto, gado-gado, ayam geprek, stup makaroni dan lain sebagainya yang tentunya masih satu kesatuan makanan khas Kota Solo, konsepnya tetap daily food. Kalau untuk market dari Fins sendiri, kita dari semua kalangan. Jadi semua orang, semua kalangan bisa makan di Fins. Maka dari itu kita sangat menjaga standarisasi ya, baik bukan hanya dari rasa, tapi juga pelayanan maupun juga desain outlet sendiri itu harus standar, baik pusat maupun seluruh cabang itu semuanya sama gitu. Jadi setiap orang bisa menikmati, kalau yang pengen agak adem ya bisa di Fins yang ada di dalam mall gitu. Untuk cabang Fins sendiri alhamdulillah sudah ada 12 total, ada di Kota Solo termasuk pusat ada 11 dan di Kota Semarang baru ada 1. Semoga nanti kedepannya akan lebih bertambah lagi. Kalau dari saya ada saran mungkin untuk para pebisnis, pelaku bisnis, kalau yang saya praktekkan di Fins ini tentunya menjaga standarisasi ya, itu sangat penting. Jadi jangan sampai ketika kita buka cabang kok yang di pusat sama yang di cabang beda. Nah, jadi yang setelah saya jelaskan sebelumnya itu semua standarisasi itu harus terjaga, baik rasa, pelayanan, desain tempat, segalanya termasuk harga juga harus sama. Nah, itu saya mencontoh kuliner yang sudah mendunia ya, mungkin kalau boleh sebut merek seperti KFC, McD, mereka juga sama sebetulnya daily food, self service, tapi standar mau di cabang manapun itu harus sama. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kalau untuk ciri khasnya ada di kuahnya, karena tadi fusion, jadi kalau selat Solo yang asli mungkin cenderung ke apa yang lebih kuat itu rasa manis. Tapi untuk di Fins sendiri itu kuahnya lebih apa ya, lebih kuat
untuk rasa bumbunya juga itu tidak hanya manis tapi juga terasa segar dan juga apa ya istilahnya tidak terlalu banyak menggunakan gula di situ. Karena tadi mama saya termasuk saya juga itu hobinya itu jajan. Nah, jadi disitulah lidah kita itu udah terbiasa istilahnya mana sih makanan yang walaupun memang khas tapi lebih cocok untuk di lidah yang lebih umum itu yang mana gitu. Jadi yang bukan hanya bisa dinikmati mungkin satu usia tertentu atau satu ras tertentu atau satu kota tertentu itu yang seperti apa. Nah, karena hobinya jajan mau pas di Solo mau pas keluar kota ya namanya kalau orang Jawa kita bisa bilang keplek ilat. Nah, dari situ kita sudah punya apa ya insting mana rasa yang pas bisa dinikmati lidah yang lebih umum seperti itu. Kalau untuk titik terendah itu mungkin pada saat terendah ya kita ada dua sih pasti. Yang pertama itu waktu merintis itu pastilah itu semua orang pasti mengalami ya kurang lebih sama. Lalu kalau untuk yang titik terendah berikutnya itu saat pandemi. Nah, pandemi itu gimana caranya kita pengennya semua karyawan tetap bekerja, tetap digaji, tapi ya istilahnya kita terbatas dengan harus ikut peraturan arahan dari pemerintah. Nah, saat itulah titik terendah, tapi tidak apa-apa dari saya tidak fokus pada problemnya, tapi pada solusinya seperti apa. Nah, saat itulah saya malah justru bisa nyemplung ke digital marketing. Saya rangkul anak-anak influencer lokal dan alhamdulillahnya juga malah mereka juga namanya menjadi besar secara nggak langsung bisa membawa nama Vincelat dan membawa market lebih untuk Vincelat, tidak hanya dari usia yang sudah dewasa tapi juga para penggemar influencer tersebut yang notabene anak-anak masih kecil saat pandemi di rumah saja bisa mengenal Selat Vince. Makanya pandemi 3 tahun justru Selat Vince bertambah 3 cabang. Kalau untuk digital marketing sendiri kita mengikuti zaman ya. Kita kerjasama dengan marketplace yang ada seperti Grab, Shopee, GoFood. Mereka kan pasti punya promo-promo yang mana yang cocok untuk Vince. Ya kita istilahnya nebeng tenar lah di situ. Dan bukan hanya itu, tapi juga saya karena kebetulan juga ada background kemarin alhamdulillah lulus S2 sebelum pandemi di UGM. Jadi banyak juga dilibatkan sebagai pembicara UMKM terutama di beberapa kampus dan juga beberapa acara yang diadakan oleh marketplace. Dari situlah juga secara tidak langsung soft selling untuk memperkenalkan Selat Vince. Dan juga berhubungan dengan UMKM banyak juga Vince istilahnya kita juga saling kerjasama ya. Kemarin juga dengan owner dari Ngopi Serius ketika saya ada acara, saya harus memberikan gift, kita kolaborasi jadi Vince dengan Ngopi Serius untuk gift kopi tapi ada logo Vincelatnya seperti itu. Jadi kenapa tidak? Jadi banyak sebetulnya mungkin secara tidak sadar baik dari digital marketingnya sendiri, dari TikTok dan segala macam, dari marketplace, dari teman sesama UMKM itu sebetulnya kita bisa saling support dan menjadi media untuk memperbesar usaha kita. Kalau untuk karyawan sendiri itu baik yang apa istilahnya karyawan tetap maupun juga kita ada karyawan part time ya, kebanyakan dari mahasiswa juga itu total ya 100 gitu ada untuk seluruh cabang gitu. Dan harapan ke depan tentunya pasti ingin cabang bisa bertambah, syukur-syukur bisa ada cabang di luar negeri karena kan sejarahnya Selat itu kan sebetulnya diciptakan Keraton Solo saat zaman kolonial Belanda. Jadi sebetulnya marketnya itu bukan hanya orang
Asia, orang Jawa, tapi juga orang kulit putih. Berarti kan kenapa tidak suatu saat semoga Selatvin ini bisa ada cabang di luar Indonesia dan sekaligus bisa mempromosikan negeri ini, Indonesia, melalui makanan selat. Buat teman-teman semuanya, teman-teman pengusaha, ayo kita selalu semangat dan tetap bertahan meskipun ketika di titik terendah. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah pada solusinya. Dan yang kedua, ayo kita bisa berjuang sama-sama. Jangan berpikir kita Superman berjuang sendiri, Superman hanya ada di film. Tapi kita bisa saling merangkul, bekerja sama satu sama lain. Banyak wadahnya, kita bisa ikut komunitas. Contohnya saya juga ikut GCI, Himpunan Leadership Kepemudaan. Bisa saling bantu, mostly juga pengusaha, kolaborasi juga dengan pengusaha yang lain, marketplace. Pasti kalian juga akan sukses. Saya bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih.